Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Aulia Wardani. Kondisi lalu lintas pemudik di Tol Cipali kian padat. Kita segera bergabung dengan rekan Galuh Pandu di KM 77 Tol Cipali untuk mengetahui kondisi saat ini. Ya, Aulia dan pemirsa, tepat saya melaporkan dari kilometer 77 Tol Cipali, yaitu Cikopo Palimanan, ruas Tol Cikopo Palimanan, dan sampai sejauh ini kondisi arus lalu lintas sudah kembali normal, meskipun cukup ramai tapi ramai lancar. Namun sebelumnya sempat terjadi kepadatan sekitar jangka waktu 10 sampai 15 menit, yaitu terjadi kepadatan apabila kami memantau ada sepanjang lebih dari 20 km terjadi kepadatan di sepanjang ruas Tol Cipali ini. Dan pada pukul 21.50 sebelumnya, Kakor Lantas telah melakukan pembukaan jalur one way, artinya sudah diberlakukan satu arah dari pukul 21.50 dari kilometer 72 hingga kilometer 414 Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Artinya kendaraan yang akan melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta sudah tidak dapat dilakukan, dan kendaraan semua melintas di dua ruas jalur. Artinya kendaraan masih melintas di sini. Nah, sekarang kami melihat bahwa terjadi kepadatan kembali. Namun apabila dapat kami informasikan, kepadatan ini terjadi melihat polanya yang terjadi hari ke hari, dimulai dari pukul 10 malam, dari pukul 21.00 maksud kami, dari pukul 9 malam kemudian akan terus berlanjut sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, karena mempertimbangkan bahwa mereka atau pemudik ini melakukan perjalanan pada setelah berbuka puasa, dan apabila melihat jaraknya dari Jakarta menuju ke gerbang tol Cikatama ini memakan waktu dari 2 hingga 3 jam, sehingga apabila diprediksi mereka berangkat sekitar pukul 7, maka pada sekitar pukul 10 mereka sampai di gerbang tol Cikatama. Artinya ini akan terjadi penumpukan kendaraan di jam-jam tersebut, sehingga masyarakat yang nantinya akan melakukan mudik atau melakukan perjalanan diusahakan untuk menghindari waktu-waktu tersebut untuk menghindari kemacetan yang terjadi dari sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek dan juga ruas tol Cipali hingga menuju ke wilayah Jawa. Dihimbau juga bagi pemudik apabila ingin melakukan perjalanan untuk memastikan kondisi dalam keadaan yang sehat, memastikan saldo e-tol terisi sehingga tidak mengalami hambatan saat memasuki gerbang tol, dan memastikan kondisi kendaraan dalam kondisi yang prima. Juga kami himbau untuk tidak berhenti di bahu jalan untuk beristirahat, karena sudah disediakan rest area. Rest area pertama apabila turun dari jembatan MBZ maka bisa berhenti di rest area 57 atau rest area berikutnya. Namun puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada 5 hingga 6 April 2024, maka kemungkinan besar rest area pertama juga akan dibatasi, dan bagi Anda yang akan beristirahat di area akan dibatasi sekitar 30 menit saja untuk beristirahat, dan pastikan Anda benar-benar bisa melanjutkan perjalanan dalam kondisi yang prima. Kemudian karena kepadatan yang terjadi dan juga volume kendaraan yang melintas semakin tinggi dimulai pada hari ini, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu di atas 100%. Kemarin ada sekitar 50.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama, kemudian hari ini ada sekitar 100.000 lebih kendaraan yang melintas atau meninggalkan Jakarta melintas di gerbang tol Cikatama, dan ada peningkatan yang cukup signifikan, dan kemungkinan ini masih akan terus bertambah hingga puncak arus mudik besok 5 sampai 6 April 2024, sehingga pastikan Anda juga bisa menghindari waktu-waktu yang menjadi pemilih atau dipilih oleh masyarakat yang melakukan mudik, yaitu pada pukul 21 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kami himbau masyarakat untuk bisa memilih jam-jam di luar jam tersebut, atau mungkin bisa menggunakan jam setelah sahur untuk berangkat dari wilayah Jakarta menuju ke Jawa. Sejumlah rekayasa arus lalu lintas juga sudah dipersiapkan oleh kepolisian, mulai dari one way, kemudian kontraflow, dan untuk pemberlakuannya dimulai dari hari ini dan besok juga masih akan diberlakukan pada 5 April dengan perincian bahwa akan diberlakukan
one way mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Minggu 7 April 2024 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan di arus mudik jalur one way juga akan diberlakukan di tanggal 8 dan 9 April mulai dari jam 8.00 hingga jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Begitu pula arus balik yang diprediksi akan mengalami peningkatan volume kendaraan dari tanggal 12 April, maka akan kembali diberlakukan one way dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Dan akan dimulai pada pukul 14.00 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pula dari tanggal 13 hingga 16 April yang akan dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Namun nantinya kepolisian akan kembali melihat sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan untuk diberlakukan entah itu one way ataupun kontraflow. Kemudian ketentuan waktu rekayasa lalu lintas kontraflow nantinya akan dimulai pada besok Jumat 5 April, dimulai pada pukul 2 siang hingga Kamis 11 April sampai pukul 24.00. Kemudian di arus balik yaitu dari kilometer 72 Cikampek sampai dengan 36 kilometer 36 Japek akan dilakukan pula kontraflow di tanggal 12 April pukul 14.00, kemudian pada hari Selasa pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Adapun rekayasa ganjil genap juga akan terus diberlakukan mulai tanggal 5 hingga tanggal 9, kemudian untuk arus balik mulai dari tanggal 12 hingga tanggal 14. Sehingga apabila melihat bahwa arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 5 hingga tanggal 9 April dan arus balik pada tanggal 12 hingga tanggal 15 April, maka kami himbau untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan baik dari arah Jakarta untuk arus mudik menuju ke Jawa ini menghindari tanggal-tanggal tersebut, dan untuk yang melakukan perjalanan arus balik dari arah Jawa menuju ke Jakarta juga untuk menghindari dari tanggal 12 hingga tanggal 16 April 2024. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Aulia. Baik, Galuh. Di tengah kondisi kepadatan arus lalu lintas seperti itu, apakah Anda melihat kondisi penjagaan dari mungkin pihak kepolisian atau jasa marga sudah memadai? Ya, sejumlah personil kepolisian juga sudah mulai disiagakan di sejumlah titik-titik strategis yang memiliki konsentrasi aktivitas kendaraan yang tinggi. Dan kemudian juga di sejumlah gerbang tol, mulai dari gerbang tol Cikatama, kemudian gerbang tol Kalikangkung, apabila melihat pola yang terjadi pada tahun ke tahun, biasanya pihak jasa marga akan membuka pintu tol tambahan dan menambah personil untuk membantu para pemudik yang apabila mereka kehabisan saldo e-tol saat memasuki gerbang tol tersebut. Dan juga sebagai informasi pula, biasanya pihak jasa marga ini menyediakan mobile reader, artinya mereka menyediakan untuk pembacaan scan tol bukan hanya di gerbang tol saja, namun di masing-masing titik kendaraan melintas, dan ini akan mempercepat kendaraan agar untuk melewati gerbang tol sehingga tidak terjadi penumpukan di gerbang tol. Biasanya melihat skema yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya seperti itu, Aulia. Baik, Galuh, bagaimana tadi pengalaman Anda ke arah tol Cipali ini, dan mungkin apakah Anda tadi sudah sempat melihat kondisi rest area apakah memadai untuk kepadatan seperti itu? Ya, Aulia, tadi kami memantau dari titik pembukaan one way yang dilakukan oleh Kakor Lantas dari kilometer 72 Cikampek menuju ke kilometer 414 Kalikangkung. Dan kami berjalan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dari titik 72 Cikampek hendak menuju ke arah Jawa begitu ya. Namun kami mengalami kemacetan di titik 77 km, dan apabila kami memantau melalui Maps begitu, ada jalur yang berwarna merah, artinya terjadi kepadatan yang cukup membuat kendaraan tidak bisa berjalan atau berhenti di titik tersebut berwarna merah sepanjang sekitar 20 km ke arah Jawa Tengah. Kemudian untuk rest area, kami tadi melihat di rest area pertama setelah turun dari MBZ, yaitu rest area kilometer 57 Cikampek, yaitu di wilayah Karawang. Untuk kendaraan juga sudah mulai
terjadi penambahan volume kendaraan meskipun secara kuota masih bisa terisi oleh sejumlah kendaraan yang ada di rest area 57. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa di rest area 207A ini sudah mengalami peningkatan lebih dari 100%. Artinya apabila sudah tidak ada kuota atau sudah tidak ada tempat untuk kendaraan masuk di rest area tersebut, nanti akan dilakukan pembatasan. Dan kemungkinan ini akan terjadi pada puncak arus mudik pada tanggal 5 hingga 6 April. Jadi kami himbau bagi masyarakat juga yang nantinya ingin beristirahat di rest area, silakan manfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam waktu 30 menit saja karena akan terjadi penumpukan kendaraan di rest area, dan mungkin pemudik juga perlu untuk menyiapkan bekal selama perjalanan karena kemungkinan besar rest area terdekat dari arah Jakarta yaitu rest area 57 akan dibatasi sehingga bisa menuju ke rest area selanjutnya dan tetap bisa mengisi perut apabila Anda merasa lapar. Kami juga himbau apabila masyarakat merasa lelah jangan berhenti di bahu jalan, namun silakan untuk beristirahat di rest area karena bahu jalan hanya digunakan apabila dalam keadaan darurat saja. Aulia. Baik, Galuh. Untuk pihak Jasa Marga sendiri untuk mengatasi kepadatan yang terjadi, selain rekayasa lalu lintas, apakah ada kebijakan-kebijakan lain yang disampaikan? Iya, pihak Jasa Marga pastinya menambah personil untuk pelayanan, terutama di gerbang-gerbang tol yang strategis, yaitu di gerbang tol Cikampek Utama, kemudian di gerbang tol Kali Kangkung, dan mereka juga menyiapkan personil untuk menyediakan mobile reader. Jadi bagi masyarakat atau pemudik bisa untuk melakukan tap in atau mengetap e-money bukan hanya melalui pintu tol saja, tapi akan dihampiri oleh mobile reader sehingga ini akan nantinya mengurai kepadatan yang terjadi di gerbang tol dan para pemudik atau para pengguna kendaraan ini bisa dengan lebih cepat melintas. Kemudian juga dari pihak Jasa Marga, informasi terakhir yang kami dapatkan adalah mulai hari ini begitu ya di rest area Travoy kilometer 207A ruas Palimanan Kanci ini keterisian kantung parkir bagi kendaraan besar melejit hingga 100%. Artinya bukan hanya para pengendara kendaraan pribadi saja, namun untuk transportasi umum berupa kendaraan-kendaraan besar seperti bis dan lain sebagainya mulai mengisi rest area dan memenuhi kuota dari rest area yang sudah disediakan, sehingga dapat kami informasikan bahwa terjadi lonjakan keterisian kantung parkir bagi kendaraan besar dan juga kendaraan kecil. Nah, di H-5 menuju Lebaran ini sudah mencapai keterisiannya sudah mencapai 80%, artinya ini sudah hampir memenuhi dari kuota atau ketersediaan kantong parkir yang disediakan, dan kemungkinan di ruas tol maksud kami di rest area terdekat juga akan mengalami keterisian yang penuh hampir 100% apabila masuk pada puncak arus mudik yang kemungkinan akan terjadi pada 5 sampai 6 April 2024, sehingga pihak Jasa Marga kembali terus menginformasikan dan menghimbau bagi para pemudik untuk bisa memaksimalkan waktu dalam waktu 30 menit saja beristirahat di rest area. Anda bisa untuk beristirahat sebentar atau mungkin memejamkan mata sejenak atau mungkin memeriksakan kendaraan Anda agar selalu dalam kondisi yang prima dan terhindar dari hal-hal yang kurang diinginkan dan selalu selamat sampai perjalanan menuju ke kampung halaman. Aulia. Baik, Galuh, terkait dengan kondisi kepadatan di sana, dari hasil pantauan Anda malam hari ini, apakah ada titik-titik di mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kendaraan yang melintas di tol Cipali?
Ya, beberapa titik sempat terjadi kecelakaan, namun dari pihak kepolisian maupun jasa marga juga sudah menanganinya dengan baik, meskipun sempat terjadi kepadatan di beberapa titik tertentu, namun karena penanganan juga cukup baik sehingga tidak ada kepadatan yang cukup berarti, kecuali karena peningkatan volume kendaraan atau peningkatan arus mudik di periode-periode menuju ke puncak arus mudik ini. Dapat kami informasikan bahwa secara lebih detail ada beberapa hal yang perlu kami informasikan, diantaranya adalah bukan hanya di gerbang tol Cikatama, namun juga ada peningkatan-peningkatan tertentu di sejumlah gerbang tol lainnya, termasuk di gerbang tol Kejapanan Utama. Baik, kami akan urutkan dari atas, kemudian ini dari wilayah Jawa Tengah. Di gerbang tol Kali Kangkung, volume kendaraan menuju ke Semarang ini juga tercatat naik sekitar 66% dibandingkan hari sebelumnya, yaitu ada sebanyak 50.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Kali Kangkung, dan kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak sekitar 33.000 atau naik sebanyak 11% dari lalu lintas normal. Artinya peningkatan volume kendaraan ini bukan hanya datang dari arah Jakarta saja, namun peningkatan kendaraan juga terjadi dari wilayah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Sementara di gerbang tol Banyumanik, nah kalau kami melihat yang terjadi di periode sebelumnya, gerbang tol Banyumanik ini juga merupakan salah satu titik strategis atau titik yang memiliki konsentrasi penumpukan kendaraan yang cukup tinggi pada arus balik. Jadi untuk masyarakat yang datang dari wilayah Jawa Tengah menuju ke Jakarta, ini akan terjadi perpanjangan jalur one way di gerbang tol Banyumanik. Aulia. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda langsung dari Tol Cipali KM 77. Dan pemirsa, demikian breaking news malam hari ini bersama saya Aulia Wardani, pamit undur diri.